Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Profesional Sadri Weseli Amri Wahal Tulisannya Qoli. Perkenalkan, hari ini saya akan mendiseminasikan hasil belajar saya di CGP. Saya di sini baru sampai modul 1.4, jadi ini menyelesaikan modul 1. Dan saya ada amanat untuk menyampaikan lagi apa yang saya dapatkan ke rekan guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Sebelumnya, Bapak Ibu semangat ya. Boleh saya cek konsentrasi dulu? Bisa ya? Siap ya? Saya hanya ingin kita berhitung dari 1 sampai seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi misalkan gini, saya mulai dari Pak Adil 1, Bu Angga 2, Bu Rahman 3, misalkan terus ke Ibu Emil 4. Nah seperti itu lanjutkan, tapi syarat kita kan mau tes konsentrasi. Coba bilangan kelipatan 3 seperti 3, 6, 9, 12 itu kali Bapak Ibu ganti dengan nama makanan kesukaan Bapak Ibu. Siap ya? Konsentrasi dimulai. Saya mulai dari Bapak Rika, Bu Angga, Bu Yuli. Jadi tiganya nggak disebut. Iya, oke. Siap ya? Saya mulai dari Pak Uje, Pak Adil, Bu Emma. Ya. Jadi memang belum konsentrasi ya. Oke, sekali lagi. Saya mulai dari Bu Seni, Bu Angga, Bu Rika. Oke, saya lanjut agak cepat ya. Bu Neng. Ya betul, kalian lanjutkan. Oke, mantap, keren Bu. Bu Neng 4, Bu Fitri ya. Belum. Oke. Belum. Itu masih 5. Oke, sudah ya. Minimal kita udah relax lah ya untuk mengikuti kegiatan ini. Ya gitu. Jadi kan tadi saya lihatnya tegang ya, kayak saya memberikan ujian apa gitu. Gak, tenang aja, santai saja. Di sini saya hanya ingin menyampaikan materi. Materinya itu tentang diseminasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Nanti banyak poin-poinnya. Perkenalkan, ini nama saya dan ini CGP Angkatan 9. Saya perwakilan dari sekolah ini. Next. Nah, ini poin-poin yang akan dibahas hari ini. Konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, lalu ada nilai-nilai kebajikan, lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku, terus ada posisi kontrol guru, lalu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 8 poinnya yang akan dibahas hari ini. Minimal kurang lebih 1 jam ke depan saya akan memaparkan materinya. Bisa langsung aja dilanjutkan. Nah ini, silakan Bu. Bapak Ibu gak usah fokus ke gambarnya, itu hanya variasi. Di sini yang jadi fokusnya itu perubahan paradigma itu apa sih?
Nah, perubahan paradigma di sini bisa dibaca pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nanti saya perlihatkan, saya tampilkan nanti. Nah, di sini tujuannya itu untuk murid itu bisa nanti mencapai kebutuhannya berkembang sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita kan menggunakan kurikulum mereka ya di sini, dan tentu saja yang namanya profil pelajar Pancasila itu yang sesuatu hal yang perlu kita tuju ya, yang perlu kita capai. Dimensi-dimensinya itu kan ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, mandiri. Lalu ada apa lagi? Berkebinekaan global dan bernalar kritis. Itu ada 6. Next book. Nah, ini saya tampilkan pembelajaran berdiferensiasi. Pengertiannya ini. Jadi serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru untuk berorientasi kepada peserta didik atau murid, kebutuhan murid. Nah, di sini pembelajarannya berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar, dan satu lagi profil belajar murid. Nanti latar belakang murid itu harus kita ketahui agar kita bisa melayani dengan sebenar-benarnya. Kan di kelas itu kan murid ada sekian banyak, tidak mungkin mereka memiliki karakter yang sama, pasti berbeda. Dan perlakuannya juga tentu walaupun kita tidak bisa maksimal, tapi ya seoptimal mungkin kita usahakan untuk melayani mereka. Nah, ciri-cirinya itu ada tujuan pembelajarannya jelas, lalu adanya keragaman guru dalam menanggapi atau merespon. Jadi ya tadi kita menanggapi berbagai karakter siswa. Lingkungan belajarnya yang menyenangkan, jadi yang mengikuti bukan mengikuti 100% kemauan siswa ya, tapi kita coba memfasilitasi apa yang mereka butuhkan gitu. Lalu penilaiannya yang berkelanjutan. Nah, di sini ada contoh dan bukan contoh. Contohnya itu ada melakukan asesmen diagnostik di awal. Barangkali di sini ibu bapak sudah melakukannya di awal. Dan di asesmen diagnostik itu untuk melihat karakter siswa, kepribadiannya seperti apa, kesenangannya apa, dan hambatan yang dia miliki apa. Itu ada di sana. Dan ada indikator-indikator yang bisa dimuat di situ. Lalu memberi kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sekali lagi kita tidak tidak menghayukan 100% keinginan siswa, tapi kita berusaha memfasilitasi kebutuhan mereka. Gitu. Yang bukan contohnya seperti ini, misalkan ada anak yang diberikan tugas di kelasnya, lalu ada anak yang lebih dulu selesai. Nah, kita berikan tugas tambahan agar anak itu tujuannya tidak mengganggu teman yang belum selesai. Nah, itu bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Itu hanya untuk akal-akalan kita supaya anak itu nggak mengganggu yang lain. Lalu pembelajaran berpusat pada guru itu juga bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tetap pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Kita itu hanya sebagai fasilitas yang melayani kebutuhan mereka. Itu. Next book. Nah, mari bermain. Di sini ada yang berpasangan. Semua berpasangan ya duduknya. Silakan berpasangan. Satu pihak bertugas untuk mengepalkan tangan. Seperti ini. Nah, kan ada 2 orang, yang satu mengepalkan tangan, yang satu lagi berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membuka kepala tangan temannya. Jadi Bu Haji sama Bu Fitri aja kalau ini. Nah, ini nanti bergantian selama 30 menit, 30 detik. Mangga Ibu silakan. Nah, boleh ini siap? Siap dicoba? Oke. Pihak yang berusaha untuk membuka kepala tangan temannya itu boleh dengan cara menggoda, menggeliti, memaksa boleh, menghadik boleh. Boleh
menjawab dengan uang. Apapun caranya diamankan ke sana. Siap? Mulai. Oke. Dengan rayuan rumah boleh. Yang mengepalkan tangan berusaha semaksimal mungkin mempertahankannya. Oke, sudah. Sudah Ibu, sudah. Waktunya habis. Tahap sesi pertama waktunya habis. Oke. Sekarang bergantian yang tadi berusaha membuka, sekarang mengepalkan dengan sekuat tenaga. Siap? Mulai. Oke, sudah selesai. Baik, boleh acungkan tangan yang berhasil membuka kepala tangan temannya. Siapa yang berhasil membuka? Siapa yang banyak ya? Siapa yang berhasil mempertahankan kepala tangannya? Oke, bagus. Nah, di sini kan Bapak Ibu bisa. Ya, dirayu bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa memaknai kegiatan barusan tidak? Dikaitkan dengan karakter siswa dalam pembelajaran, dalam keseharian, dalam kepribadian anak. Apa kira-kira? Ada yang bisa menyampaikan? Tidak bisa diperlakukan sama. Oke. Ya. Ya. Ah, gitu. Ada lagi? Ada lagi Ibu, Bapak? Sama ya? Nah, oke. Kita lihat. Dalam kegiatan barusan, siapakah yang memegang kontrol untuk membuka ataupun tetap menutup kepalan tangan? Yang memegang tangan ya? Siapa? Yang memegang kontrol siapa? Iya. Nah, tadi kan kasusnya itu kan seseorang memegang tangan. Bayangkan di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk dia, gitu kan? Terus dia jaga. Ada yang berusaha membuka, ada yang bisa tergoda, ada yang bisa disuap, ada yang bisa tetap berpegang teguh, gitu kan ya? Nah, oke, next. Tentu diri kita sendiri, gitu kan? Nah, kita lah yang memiliki kontrol penuh atas kepalan tangan kita, bergantung pada diri sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kebutuhannya apa? Kalau ada yang misalkan ada seseorang yang kita butuh digoda, berarti yang itu bisa digoda dengan apapun gitu ya. Atau misalkan butuh disuap, berarti kan ketika ada yang menyuap dia bisa kan ya. Butuh membujuk, ya mudah disuap, ya maksudnya itu maaf. Ada yang misalkan mudah dibujuk, berarti kan ketika dibujuk bisa, gitu kan ya. Nah, oke, next. Nah, di situ jadi ada teori kontrol yang ternyata ada beberapa yang ilusi itu apa? Pak Eka, ilusi itu apa? Tidak realistis, unreal. Jadi ya kita lihat sepertinya itu betul, tapi padahal seperti fatamorgana gitu. Abstrak. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu ilusi. Kita percaya bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu
dapat menguatkan karakter, padahal itu kan ilusi, itu tidak yang sesungguhnya. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif kayak tadi, seperti tadi ya, ketika ada yang membujuk dengan apapun, itu bisa aja dikatakan ada yang positif bujukannya, tapi kan belum tentu itu efektif dan bermanfaat untuk semua pihak. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita orang dewasa kadang sering ke siswa itu memaksa ya, ketika ada memaksa apa harus ini harus itu, kita kadang merasa ya terbawa kebiasaan, jadi karena sudah biasa, jadi secara tidak sadar itu sudah umum ya dilakukan gitu kan. Oke, next. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, kalau kan punya hak ya, kalau tidak berhak tidak memiliki ingin melakukannya ya nggak usah kan gitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kadang ada anak ya Pak, ya Bu, karena dia mungkin merasa ya apa dayaku gitu kan ya, mungkin kadang ada yang seperti itu. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai atau yang tidak sesuai pasti ada tujuannya. Ketika siswa berbuat salah pun ya Bu Neng seperti itu ya, bahkan bukan siswa, bahkan anak kita sendiri juga bahkan anak kita sendiri kan kadang melakukan kesalahan, kekeliruan, tapi kan masih ada alasannya gitu. Oke, next. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kayak tadi bujukan, seperti bujukan apa? Kamu cantik, kamu ganteng, buka dong kepalanya, kan ya? Itu bujukan ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu, ya kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Oh, kok dibujuk? Kok kayak gitu sih? Memang apakah saya perlu akan bujukan itu? Tidak selamanya bujukan itu diperlukan oleh murid gitu kan. Next. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seperti apa? Nah, kritik dan pembuat rasa bersalah ini membuat anak menuju pada identitas gagal. Mereka akan mengembangkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Saya nggak dikritik terus kayak gini, dikritik terus gini sama bapak A, sama ibu A, gitu kan. Jadi lama-kelamaan mentalnya semakin down. Itu bisa saja bibit-bibit terhadap terbunuhnya karakter anak gitu. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, kamu mau gimana sih, kan gitu ya. Kayak gitu kan bisa membuat dia saya merasa bersalah, jadi dia kecewa pada diri sendiri. Tuh. Next. Nah, yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya sering lah, termasuk saya juga. Bukan karena saya sendiri bukan manusia yang sempurna, bukan guru yang sempurna, pasti kadang pernah sekali dua kali memaksa anak untuk kamu bawa HP ya ke sekolah, kamu main HP ya tadi, gitu kan. Itu kan anak itu merasa down juga. Nah, itu terhadap pada jangka waktu panjang itu tidak efektif ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi siswa itu akan ada rasa tidak suka ke kita, akan ada rasa sedikit dengki juga, mungkin aja kan, kita nggak tahu hati anak kayak gimana gitu. Next. Nah, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Kurang terasa ya. Ini jadi perbedaannya tentang stimulus respon itu kadang seperti konsekuensi ya. Ketika kamu melakukan itu, bahwa kamu akan dampaknya akan menerima ini gitu. Tapi ketika teori kontrol itu setiap orang bisa kita memberikan pola pikir yang lebih baik. Nah, next.
Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Jadi nggak usah diiming-imingi, oh kamu dapat ini nanti, tanpa harus seperti itu. Dia punya kesadaran diri, seperti yang sudah punya kesadaran diri untuk beribadah tepat pada waktu. Tidak usah diiming-imingi kamu masuk surga, kan nggak usah kan, karena itu dia sudah mempunyai kesadaran diri. Oh ini kebutuhan saya sebagai makhluk hidup, seperti itu kan. Untuk makan, karena kesadaran diri dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa disuruh, tanpa dipaksa, dia akan makan dengan sendirinya, seperti itu, tanpa ancaman ataupun hukuman apalagi ya. Next. Nah, sebagai guru tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin positif. Nah, ini nantinya akan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal itu? Apa? Ya, nilai-nilai kebaikan secara umum, seperti halnya rasa hormat, gotong royong, toleransi, dan profil pelajar Pancasila itu di dalamnya itu termasuk contoh-contoh dari ini disiplin positif. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai ini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kayak tadi, seperti tadi, anak jujur, itu nilai-nilai kebajikan. Anak saling menghormati, toleransi, peduli, tanggung jawab, itu juga contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Tentu ini yang harus kita budayakan di sekolah agar anak itu, siswa-siswa kita, tertanamlah dalam dirinya untuk menanamkan dan membudayakan nilai-nilai kebajikan. Oke, next. Nah, ini contoh nilai kebajikan. Ada 5. Saya di sini munculkan 3 saja, 3 kategori. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila itu adalah contoh nilai kebajikan universal. Lalu ada sikap murid yang mencerminkan nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Komitmen itu nilai kebajikan, karena ketika anak punya komitmen, dia punya tanggung jawab gitu. Lalu dalam keterampilan hidup juga muncul nilai-nilai kebajikan seperti daya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, berusaha memberikan yang terbaik tanpa ada imbalan apapun. Kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Next. Nah, lalu ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu? Ya, Bu Vina. Kebutuhan dasar manusia? Ya, bisa. Ada lagi? Kebutuhan rasa aman. Ada lagi? Makan. Betul. Kebutuhan dasar manusia itu makannya salah satunya. Ada lagi? Bu Angga? Kasih sayang. Oke, ya itu juga sama. Ya, diakui juga itu sama, kebutuhan dasar manusia ingin diakui, kan ya? Ya. Oke, next kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Di antaranya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang tadi sudah disebutkan ya, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Lalu ada penguasaan. Nah, poin penguasaan ini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, ini penguasaan. Ketika seorang sudah memiliki penguasaan yang baik, ya tentu ini mereka juga akan memiliki harga diri yang baik juga dalam dirinya. Lalu ada kebebasan, mandiri. Kita kan di sini menjunjung tinggi kemandirian murid ya, apalagi dalam ekskul pramuka ya, Bu Haji ya, itu
meningkatkan karakter kemandirian. Nah itu nanti untuk apa? Untuk kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti siswa bebas tanpa ada aturan ya. Yang dikatakan kebebasan itu bukan berarti tanpa aturan, tapi kita itu saling menghargai dengan kebebasan orang lain juga. Gitu. Kan ada misalkan ada yang nongkrong ya malam-malam pemuda dengan musik kenceng, nyetel musik kenceng, kedengaran sama tetangga, itu kan iya dia akan bebas, kita merdeka, iya dia merdeka, tapi dia tidak menghargai kemerdekaan orang lain, itu tidak bisa dikatakan kebebasan. Gitu. Memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Lalu ada kesenangan. Nah kesenangan ini ya tentu saja kita dari kecil sampai mungkin usia senja nanti kita butuh yang namanya kesenangan. Apa yang kita senangi, apa yang kita hobikan ya, itu akan tetap akan menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 ya. Nah, oke, next. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Buah jadinya? Motivasi? Ya, dorongan, keinginan yang bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Nah sekarang apa yang di sini kan ada 3 ya. Motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti ini dari luar. Terus ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus ada lagi motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tentunya nilai-nilai yang dipercaya ini nilai-nilai kebajikan, bukan nilai-nilai yang keliru. Ya, oke, next. Ada apa di sini? Manakah motivasi perilaku yang paling baik yang perlu muncul dalam diri murid? Next. Yang manakah? Apakah motivasi yang dari luar atau dari dalam atau dua-duanya? Yang paling baik. Oke, yang paling baik itu tentu yang muncul dari dalam diri sendiri karena atas dasar diri sendiri. Seperti kita membantu orang lain tanpa pamrih itu muncul dari dalam diri sendiri. Maka motivasinya bukan untuk imbalan, bukan untuk pujian, gitu kan? Bukan untuk dia hebat, bukan, tapi untuk menghargai diri sendiri bahwa kita sesama manusia, gitu kan? Oke, next. Nah, di sini di sekolah tentu kita udah gak aneh ya yang namanya hukuman. Pasti selalu ada dari awal terciptanya manusia itu ada yang namanya hukuman ya. Sejarah mengatakan meriwayatkan Nabi Adam pun mendapatkan hukuman yang cukup berat, mungkin sangat berat ya. Tidak tahu kita bisa melewatinya atau tidak. Nabi Adam mendapatkan hukuman dari Allah atas dasar pelanggaran yang dilakukannya. Nah, lalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Yang tadi, stimulus, respon, sebab, akibat. Hubungan itu memang akan selalu ada aja. Itu akan selalu ada kalau bahasa Sundanya mah karma, hukum karma. Itu kan bahasa Sundanya mah ya. Nah, itu akan selalu ada sampai kapanpun pasti akan selalu ada. Lalu ada restitusi. Restitusi ini apa? Restitusi ini apa? Ada yang sudah pernah dengar kata restitusi? Nah, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, lalu nanti dampaknya murid akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Itu. Nah, restitusi ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini menurut Bapak dan Ibu, manakah yang lebih baik, mana yang paling baik? Yang memberikan dampak paling baik kepada siswa yang mana? Restitusi. Ya. Kenapa? Karena di restitusi itu di sini siswa itu dia dibentuk karakternya untuk bisa mandiri, untuk bisa memenuhi
Apa nih solusi yang harus dijalankan, solusi yang harus diambil dari masalah yang ada, bukan hasil dari paksaan dari orang dewasa, bukan hasil dari merasa dia bersalah, karena merasa bersalah itu kan tadi identitas yang negatif ya. Nah, kita kan harusnya menumbuhkan pada siswa itu identitas yang positif, gitu. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kira-kira selama ini kita pernah melakukan kelima posisi kontrol ini enggak? Kalau saya sendiri pernah. Penghukum, kita sebagai penghukum pernah? Nah, saya sendiri juga pernah. Pembuat, ya, pembuat merasa bersalah, pernahkah? Pernah. Pembuat merasa bersalah ini kita bisa, ya, walaupun kalimatnya positif, tapi nada intonasinya itu ya, jadi anak itu, ih bapak, ih ibu, kan gitu ya. Nah, lalu ada sebagai teman, adakah yang sering, yang suka? Ada, pasti ada. Dan sebagai pemantau itu apa? Ya kita memantau, iya gitu, memantau hanya observasi sekali-sekali memberitahu kan gitu kan ya. Lalu ada sebagai manajer ini ya kita sebagai guru, kan kita mah sebagai guru bukan kepala sekolah ya, tapi kan terhadap penanganan ke siswa tetap kita juga harus bisa sebagai manajer gitu kan ya. Nah, oke, next. Di sini ada kasus. Kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seringnya setiap upacara pasti ada selalu siswa yang tidak lengkap atributnya. Nah, di sini ada tipe-tipe kalimat yang terlontar dari guru. Misalkan ada yang dari guru yang posisi kontrolnya dia sebagai penghukum, maka contohnya dia akan melakukan ini, dia akan mengeluarkan perintah ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan jenis hukuman, berarti guru itu sebagai penghukum kan ya, hormat pada bendera. Atau misalkan yang lain, bersihkan WC, seperti itu kan ya. Nah. Ya, jujur saya juga suka sebelum mendapatkan ini, ternyata itu kurang tepat gitu kan. Nah, terus ada yang pembuat merasa bersalah. Salah satunya yang akan diucapkan itu seperti ini. Misalkan, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu. Nah, dengan kalimat itu terlontar, anak itu akan, bapak ibu, ya saya masalah kan gitu kan ya. Terus ada lagi, kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, dia tertekan karena disebut mengecewakan. Itu pasti, jangankan anak ya, jangankan siswa, kita juga pasti ketika misalkan pimpinan saya, Farhan, kamu mengecewakan bapak. Aduh, saya juga pasti merasa, bapak maaf kan gitu ya. Oke, next. Nah, ini selanjutnya respon dari guru sebagai teman. Kalimatnya misalkan seperti ini, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ini sebagai teman ya, ayo bantu bapak, bantu ibu. Nah, kali ini ya sudah tidak apa-apa, kan gitu kan ya. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kira-kira kontrol teman ini baik nggak? Baik, bagus. Tidak ada yang salah di sini. Jadi kita menjadikan posisi kita teman dia. Jadi dia tidak merasa, saya nggak punya teman, saya dirangkul oleh guru kan gitu ya. Nah, selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Next word, ini pemantau. Enggak yang tadi ini salah tulis. Pemantau. Nah, pemantau misalkan kalimat yang terlontar itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Jadi pemantau itu mengarahkan siswa,
nih kamu sebabnya ini, malah kamu tahu nggak ini konsekuensinya apa? Jadi ada sebab akibat di situ, peran pemantau di situ. Jadi ketika misalkan kita udah ada kesepakatan nih di kelas, yang nggak piket bayar uang kas, bayar yang nggak piket bayar denda. Ketika ada yang nggak piket dipanggil, kamu katanya nggak piket, ya nggak piket. Nah kalau nggak piket berarti harus gimana? Denda pak, kan gitu. Nah itu sebagai pemantau, kita hanya mengarahkan anak aja, sebab akibatnya dia yang tahu. Sudah tahu akibatnya seperti apa. Dan yang terakhir kasusnya sama ya. Dan yang terakhir ini maaf salah tulis, yang ini bukan pemantau tapi manajer. Mohon maaf, ini manajer. Nah kalimatnya nggak bisa diedit itu PDF. Ini kalimatnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menggali supaya anak bisa mengeluarkan, oh ya pak, saya tahu kesalahan saya ini, kan gitu ya. Misalkan terlambat, kamu tahu nggak salah kamu apa? Tahu pak, kenapa terlambat, kan gitu ya. Terus, nah kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi, nah kalau kamu terlambat, kira-kira apa solusinya buat memperbaiki ini, kan gitu ya. Nah terus setelah anak itu mengeluarkan pendapat untuk solusinya, maka kita memberikan pertanyaan lanjutan. Kamu yakin dengan solusi yang kamu pilih? Jadi kita meyakinkan lagi anak itu. Jadi jangan sampai siapa saya mau bersihkan WC. Nah kita nggak tanya, nggak bapaknya juga nggak ngeliat ini, nggak usah lah, gitu kan ya. Tapi ketika kita tanyakan keyakinannya, kita verifikasi ya, benar nggak, yakin nggak kamu dengan solusi ini? Dia akan menjawab, yakin pak, siap, pasti saya lakukan. Nah dengan sendirinya mereka pasti akan melakukan itu, seperti itu ya, mereka ya. Nah oke, itulah 5 posisi kolateral, contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang ada dalam kita menanggapi kesalahan yang dibuat oleh siswa. Oke, next. Nah, lalu di sini saya akan bertanya. Ini suatu kalimat, ini suatu pernyataan. Saya akan menanyakan, saya kecewa sekali kepada kamu. Menurut Bapak dan Ibu, ini posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Jadi guru ini di sini membuat siswa itu merasa bersalah karena ada kata kecewa, apalagi kecewanya banget gitu kan ya, di sini kecewa sekali terhadap kamu. Jadi anak itu, bapak udah kecewa sama saya, ya saya salah, makin tertekan kan gitu ya. Next. Lalu ada kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Merasa bersalah juga? Ya, ini membuat merasa bersalah. Jadi dengan kalimat tidak pernah melakukannya, kan cek sudah nama kia, enggak kalau benar wae aku mah siapa mah atuh, kan gitu kan ya. Ketika disalahkan terus menerus akan muncul dalam dirinya, saya mah selalu salah, kan gitu kan ya. Nah, itu. Oke, next. Pertanyaan ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Di sini guru menggali pendapat dia, gagasan anak itu untuk menyelesaikan permasalahan ini apa? Kan ini peran seorang manajer. Ketika di perusahaan juga gitu, seorang manajer itu karyawannya melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa, saya tahu kamu salah ini. Saya tidak mencari-cari kesalahan kamu, tapi kita akan mencari solusinya bersama. Kan itu manajer kan ya. Oke, next. Ayolah selesaikan tugasnya demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman, suara yang lembut, kalimat yang positif, tidak menyalahkan, tidak menguntungkan, tapi mengajak. Kan teman itu mengajak ya. Ayo main, kan sifat teman itu gitu kan ya. Ayo main game, ayo ngerjain PR bareng, mengajak. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Next. Kamu tidak pernah
pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas? Apa? Penghukum? Penghukum atau pemantau? Di sini muncul hukum jenis hukuman tidak? Ya, di sini tidak muncul jenis hukumannya, tapi di sini muncul konsekuensi apa yang akan diterimanya. Kan seperti itu. Kalau penghukum di sini pasti kamu tidak mendapatkan nilai, ya. Kamu akan dapat nilai 0 dan kamu akan dihukum ini. Seperti itu. Ya. Nah, tapi yang barusan ini ada sebab, ada akibat. Ya, ada stimulus, ada respon. Gitu. Jadi, ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensi apa? Tidak mendapatkan nilai. Ya itu konsekuensi kan. Dalam sekolah pasti ketika tidak mengerjakan tugas, maka akan 0 nilainya. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apakah penting membuat keyakinan kelas? Pertanyaan yang pertama, mengapa? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Bu Vina, gimana? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Ya, itu kalau misalkan peraturan kelas itu biasanya sudah terpampang. Ada yang membuat, ada pihak yang membuat, dan ada pihak yang harus menjalankan. Itu peraturan kelas. Jadi satu pihak, gitu. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, maka yang muncul adalah bukan peraturan satu pihak, tapi kesepakatan bersama. Dan biasanya keyakinan kelas ini sebagai guru yang memancing, nah murid siswa yang mengeluarkan pendapat, gitu. Kesepakatannya mau apa? Jadi berawal dari dia, muncul dari mereka. Yang muncul dari mereka untuk dilaksanakan oleh mereka sendiri. Itu akan lebih bermakna. Ketika saya juga sama, saya komitmen hari ini mau diseminasi. Nah, berarti saya harus siap, gitu kan? Karena ada komitmen dalam hatinya. Ketika ini juga ada kesepakatan bersama, keyakinan yang harus dijalankan. Komitmen, ada komitmen nanti bisa dijalankan. Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Berarti harus adanya diskusi, gitu kan, dengan semua anggota kelas yang ada. Nah, next, mari kita bahas mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Keselamatan ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah, jadi menggunakan helm itu bukan karena takut ditilang, tapi ada kesadaran diri untuk ingin selamat, seperti itu, gitu kan? Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Ketika sehat pasti selamat, kan gitu. Bukan saya gereja, takut digereja, takut disuntik. Bukan karena itu ya. Nah, lalu yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang taat beribadah tepat pada waktunya? Kemungkinan jawabannya adalah komitmen dan atau keimanan ketakwaan. Ketika kita sudah iman, sudah takwa, pasti ada kesadaran dalam diri kita untuk melaksanakannya, karena itu kebutuhan kita, gitu kan? Ya, betul tidak, Bapak Ibu? Ada komitmen muncul di situ. Oke, next. Nah, pembentukan keyakinan kelas tadi seperti apa? Nah, di sini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, tapi lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Lalu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya positif, tidak ada yang negatif. Karena ketika muncul kalimat negatif, ya di sini guru bahasa Indonesia Bu Vina, ya ketika ada muncul kalimat negatif, apa yang tertanam dalam diri anak? Ya hal negatif kan.
seperti ini. Misalkan saya juga di rumah ke anak saya, jangan lari, ada kata jangan di situ. Itu kalimat apa? Negatif. Nah, anak itu gak didengar kata jangannya. Yang terdengar itu lari, ya tetap aja lari kan gitu. Tapi ketika saya ubah kalimatnya, nah jalan aja biasa, ya dulu jalan itu. Nah, terus tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ya kalau kebanyakan susah, yang jelas sedikit tapi mencakup semuanya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuai kondisi kelas dan sekolah, sesuai lingkungan yang ada. Ya, kalau di lingkungan sekolah Islami berarti seperti apa keyakinan kelasnya? Kalau di lingkungan sekolah yang umum reguler berarti seperti apa keyakinan kelasnya? Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi, semuanya berkontribusi, tidak ada yang tidak memberikan pendapat. Lalu keyakinan kelas ditinjau secara rutin dari waktu ke waktu, tetap kita kontrol, kita pantau, harus dipantau. Oke, next. Contoh pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang kemarin saya waktu hari itu saya buat di sini dengan kelas 9A. Ini bukan keyakinan kelas wali kelas, tapi keyakinan kelas di pelajaran saya matematika. Nah, misalkan pertama yang harus kita lakukan, munculkan peraturan. Kita kesepakatan peraturan apa yang mau kita jalankan. Di situ juga saya memberikan saran, ini peraturan yang menurut saya perlu, dan siswa-siswa menambahkan. Nah, ini muncul seperti ini. Lalu dari sini dirubahlah ke kalimat positif. Next, bangga. Nah, kita ubah ke kalimat positif. Maaf. Next, belum. Kalimat positif. Kalimat yang tadi kan muncul kata-kata tidak, dilarang, jangan, gitu kan? Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Tidak terlambat, berarti jadi masuk kelas tepat waktu. Selalu berdoa setiap sebelum dan sesudah belajar. Tertib saat di dalam kelas, menyimak penjelasan guru dengan baik. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, berbicara saat diperbolehkan, masuk dan keluar kelas jika diizinkan, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Jadi walaupun saya bukan wali kelas, tapi pelajaran matematika saja, saya ingin bersih kelas. Ya, membuang sampah pada tempatnya, makan dan minum saat jam istirahat. Jadi tidak ada kata jangan makan pas belajar, nggak ada. Jangan makan dan minum saat guru menjelaskan, tidak. Tapi kalimatnya dirubah jadi makan dan minum saat jam istirahat. Jadi mereka tahu waktunya kapan harus makan, kapan harus minum, kapan bisa bercanda, kapan bisa mengobrol. Nah, lalu menjaga barang milik teman yang dipinjam dan peralatan kelas dengan baik. Nah, belum Bapak. Dari 11 poin kalimat positif ini, nah kita simpulkan ada hal-hal yang memiliki satu nilai kebajikan yang sama. Dari 11 poin ini kita simpulkan untuk menjadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya setelah disimpulkan, oke, next. Nah, ini poin-poin yang tadi ada yang masuk ke nilai kebajikan rasa hormat, ada yang masuk ke nilai kebajikan tanggung jawab, ada yang masuk ke dalam nilai kebajikan peduli. Nah, untuk rasa hormat kesimpulannya berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati diri sendiri, semua orang, serta menghargai waktu. Kenapa? Ketika tadi masuk kelas tepat waktu, berarti dia menghargai waktu dan menghargai dirinya sendiri. Itu. Lalu tanggung jawab. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Tanggung jawab terkait tugasnya seperti apa. Lalu peduli. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling peduli terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan juga barang milik orang lain. Ini poin untuk tadi terhadap lingkungan, kebersihan, ya kan, peralatan kelas, dan juga barang milik orang lain. Kita peduli ketika kita pinjam. Kan banyak yang suka pinjam tim X ya, beli ya di kelas. Tapi banyak yang hilang udah dipinjamnya. Nah, berarti dia belum meyakini ini.
Gitu. Banyak kejadian, Pak mau beli dulu pulpen, hilang, kemana gitu kan? Dipinjam, nggak balik lagi. Nah berarti yang pinjam tidak menerapkan ini. Pak nggak pindah piket, kenapa? Sapunya patah. Berarti kan dia juga tidak peduli terhadap kelasnya, peralatan kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah kita masuk ke poin segitiga restitusi. Ini poin terakhir. Segitiga restitusi. Di sini ada bentuk segitiga. Setiap sisi ini memiliki hubungan. Ya, tahapan yang pertama itu yang sini. Kalau di segitiga di rumus matematika itu alas sebagai tumpuan, sebagai pijakan ini dasarnya. Di sini ada menstabilkan identitas. Tulisan ini menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas anak yang tadinya dia pola pikir negatif, kita ubah ke dalam pola pikir positif. Kalimatnya di sini, misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya wajar, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi mereka, oh iya, bukan hanya saya, banyak. Gitu kan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya, gitu kan. Nah dari sini terus kita ke sebelah sini, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, kita validasi latar belakang melakukan kesalahan itu apa. Kita tanyakan, seperti misalkan ada anak kesiangan, kenapa anak kesiangan? Ya kita dengarkan penjelasannya. Maaf Pak, saya tadi bantu ibu buat jualan dulu di pasar. Kan enak ya, ada interaksi yang enak lah dari kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ini ada menanyakan keyakinan tadi. Nah, kamu melakukan kesalahan ini, terus solusinya apa buat memperbaikinya? Nah, setelah ada solusi, tanyakan lagi, yakin nggak kamu untuk melakukan ini, untuk memperbaikinya? Kan seperti itu. Ya. Nanti ada anak menjawab, siap Pak, saya siap melakukannya, saya siap menjalankannya, seperti itu. Nah, next, apa itu segitiga restitusi? Inilah suatu proses dialog antara guru dengan murid yang tadi, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia mandiri, menghasilkan solusi sendiri dan bertanggung jawab, siap untuk menjalankan solusi yang dia munculkan, solusi yang dia pilih. Oke, next. Nah, ini tahapannya. Contoh-contoh kalimatnya ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa, kita kan proses pembelajaran. Karena pembelajaran itu sepanjang hayat. Itu mah udah ada dari sunatullahnya ya, sudah ada itu mah dari sananya. Pembelajaran adalah sepanjang hayat. Nah, gak apa-apa, bagian dari proses pembelajaran. Nah ini kalimatnya yang bisa kita ungkapkan ke anak. Berbuat salah itu wajar, gak apa-apa, gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi mereka merasa tenang, oh iya, gak apa-apa. Ketika melakukan kesalahan bisa nanti diperbaiki ke depannya. Terus juga Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kalau kebetulan seperti pernah kemarin ada yang kesiangan, gak apa-apa, Bapak dulu waktu sekolah pernah kayak gitu, pernah kesiangan kan gitu kan. Terus Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak memfokuskan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, next, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi tadi setiap sesuatu kejadian, setiap kesalahan apapun itu pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya. Seperti permainan yang pertama tadi, mengepalkan tangan, ya tetap mengepalkan tangan. Kenapa? Alasannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga yang ada di dalam kepalan tangan itu. Jadi pasti ada alasan yang memunculkan sesuatu itu terjadi. Nah, contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, maka dia mengumumkan alasannya. Terus, padahal
kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi anak itu ketika melakukan kesalahan, kita buat ternyata ada loh kesalahan yang lebih buruk, tapi dia tidak melakukannya. Jadi dia merasa tenang, gitu kan. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ketika muncul suatu anak melakukan kesalahan dan alasannya itu ternyata alasan yang baik, ya kita puji, kita beri apresiasi. Nah, lalu ada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi muncul dalam diri sendiri, yang tadi solusi dari diri sendiri, bukan kata gurunya kamu kudu gitu kan gitu kan ya. Tapi oh Pak, saya akan melakukan ini, siap kan gitu ya. Nah ini, contoh kalimatnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Kita arahkan apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan kesalahan kamu, kan gitu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apa coba nilainya yang sudah kita sepakati, kan seperti itu. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dia akan mengungkapkan pendapat, oh yang ideal yang kayak gini Pak, seperti ini bla 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 bla. Tapi dia muncul pendapat solusinya. Lalu ada kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa aku mau jadi kayak gini, aku mau jadi gitu. Ya berarti kamu harus bagaimana? Oh berarti aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu, kan gitu ya. Nah ini tahapan 1, 2, 3 ini hanya beberapa contoh kalimat. Mungkin nanti bisa kalimat-kalimatnya itu tidak harus seperti ini persis, tapi dalam konteks maknanya itu yang mengarah ke sini. Itu. Oke, next. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak bisa di-play, jadi karena ini PDF. Yang ini. Nah, ini saya melaksanakan contoh ya, contoh. Oke, habis hari kemarin ada pelajaran Bapak ya? Enggak Pak. Hari kemarin ada pelajaran Bapak, lalu kebetulan Bapaknya ada keperluan rapat di dinas ya. Nah, waktu itu Bapak nggak bisa masuk. Mohon maaf, tapi Bapak berikan tugas ya untuk mengganti. Jadi kalian bisa belajar secara mandiri. Nah, dari laporan yang Bapak terima itu kemarin waktu ada tugas dari Bapak itu katanya Hafiz berantem ya, benar nggak? Berantem sih. Nah, apa sih yang memancing emosi Hafiz hingga bisa berantem itu? Awalnya ada tugas ya, ada teman Hafiz yang mau nyontek, tapi nyontek itu maksa Pak, jadinya Hafiz jadi kesel gitu. Oh, jadi ada Hafiz lagi ngerjain tugas, ada teman yang mau nyontek, Hafiz nggak kasih contekannya, nah, terus dianya maksa. Nah, terus Hafiz kata dia maksa, Hafiz jadi kenapa? Jadi kesel gitu. Kesel Pak, nggak terima. Nah, kan dia maksa, Hafiz itu kesel. Terus kenapa sampai bisa berantem? Sampai berantem gitu, Hafiz juga udah kelewat kesel. Pas Excelnya nggak ada sama udah susah nyalinnya, Hafiz ngerobek bukunya Excel gitu temennya. Oh, jadi bukunya itu dirobek karena itu hasil contekan dari Hafiz gitu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu hal yang wajar ya, hal yang wajar lah ketika ada yang nyontek terus Hafiz merasa kesal. Tapi mungkin nggak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain Hafiz merobek buku teman Hafiz itu. Ada apa? Menegur temennya biar kalau mau contekan tuh lebih enak hati gitu. Nah, kalau mau minta contekan tuh yang baik-baik, nggak susah, biar juga enak dilihatnya. Ya. Kalau misalkan lebih baik mencontek atau bertanya. Jadi mungkin Hafiz bisa ya kasih solusi ke teman Hafiz. Untuk apa?
untuk membantu ya, membantu pasti membantu dalam ini ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan ada tugas lagi, terus ada teman yang merasa kesulitan nih, apa nih yang akan harus dilakukan agar tidak ada lagi kejadian kayak kemarin? Ya, memberitahu, membantu, ini tuh caranya bagaimana, caranya gini, saya kalau nggak kurang lagi tanyain lagi, caranya gini, seperti itu saja. Jadi lebih ke membimbing ya, jadi membimbing sesama teman ya, menunjukkan cara yang betul dalam mengerjakan itu. Baik, bisa dilakukan ya di depan nanti ke depannya ya. Udah kalau gitu baik, semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya Hafiz ya di kelas, dan bisa membantu teman-temannya juga ya. Baik, segitu aja, kita nanti ketemu lagi di kelas ya. Terima kasih Hafiz. Maafin. Ya. Ya, kembali lagi ke PDF Bu. Jadi itu contoh penerapan segitiga. Jadi ceritanya ada tugas dari saya waktu saya ada rapat di dinas. Nah di kelas itu dia itu berantem sama temennya di situ. Nah hal yang membuat pertengkaran itu terjadi bahwa temennya itu maksa nyampe katanya. Lalu kenapa bisa berantem? Yang nyampe itu bukan dirobek sama dia. Nah di situ saya melakukan pendekatan sebagai manajer tadi. Ya itu wajar, tapi ada yang lebih baik gak kan kayak gitu ya, ada yang lebih baik gak yang bisa dilakukan. Terus dia muncul solusi, dia muncul gagasan, oh ini. Terus saya tanyakan kalau ada yang seperti ini lagi ke depannya gimana? Ya nanti katanya gini katanya urusan. Terus setelah itu saya tanyakan, bisa ya ke depannya kayak gitu? Bisa Pak. Nah setelahnya kan aman gitu loh, dianya enak, saya juga nggak enak kayak emosi gitu kan. Jadi oke, terima kasih kan. Akhirnya dia juga di akhir ya udah iya Pak, maaf Pak, maafin ya Pak, ya gitu kan. Nah gitu, jadi ada komitmen muncul dalam diri dia. Nah oke, next ini closing dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu sebagai manajer, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah ini, ya baik Bapak Ibu, seperti ini materi yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, salam dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih, semoga kebaikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup untuk kegiatan ini.